Untuk membahas kemenangan Timnas dan langkah skuad Garuda hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, telah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Bung Roni Pangomanan. Selamat pagi Bung Ropan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Cakri dan Helmut. Iya, Bung, tampaknya ini cerah sekali nih pagi hari ini. Iya, tidur kita nyenyak, juga bahagia begitu. Nah, semangat ya. Siap dong, semangat selalu. Bung, kalau kita melihat pertandingan kemarin malam begitu ya, highlight apa yang dapat diberikan dalam laga tadi malam? Iya, kalau bisa melihat ya pertandingan kemarin itu mestinya kan kita bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. Kita menguasai permainan. Ball position itu tinggi, kita lebih jauh di atas Filipina. Kita melakukan dengan ada 21 tembakan kalau tidak salah, ada 7 on target atau 20 tembakan. Sementara lawan itu cuma 7 tembakan dan 1 on target. Di babak pertama aja, Filipina itu hanya melepaskan 1 shoot. Ya. Kita sudah 7 tembakan dan 3 on target. Dari sini sudah memperlihatkan bahwa kemenangan itu sebenarnya tinggal menunggu waktu. Dan sebelum itu diselesaikan dengan baik oleh Tom Haye lewat tembakan yang terukur. Dan kita tampil memang sangat baik. Oke, cuma masalahnya yang ada bagi tim kita ini adalah penyelesaian akhir dari lini serang. Itu yang menjadi problem. Ketika kita lolos ke putaran ketiga, masalah ini harus dipecahkan oleh STY sebagai pelatih kepala, bahwa kita harus punya pemain yang kuat di depan. Jadi ini tidak main-main di putaran ketiga. Semua tim, 15 tim termasuk Indonesia yang lolos itu adalah tim yang kuat. Jadi ini bukan Filipina lagi yang kita hadapi. Ini tim yang standarnya oke. Kalau kita di lini depan itu tidak kuat, kalau saya lihat kemarin itu hanya Ragnar Oratmangun yang bekerja dengan sangat keras. Dan lihatlah, 2 gol kita itu datang dari lini tengah sama lini belakang. Rido juga dengan Haye. Jadi masalahnya ada di depan begitu. Oke. Bung Ropan, ini kalau kita langsung saja melangkah ke selanjutnya begitu ya, langkah skuad Garuda. Karena nanti yang harus dihadapi oleh skuad Garuda sudah tim-tim Asia yang lebih kuat lagi begitu. Akan ada 18 tim dan ada Korsel di situ, ada Jepang juga, ada Irak yang kemarin juga mengalahkan Indonesia juga yang juara. Apa yang harus, ramuan seperti apa lagi yang harus dikeluarkan oleh Coach Shin nantinya? Saya pikir Shin ini kan tidak akan mengubah skema pola dengan yang sudah dia favorit buat dia, 3-4-3. Walaupun skema ini kan sudah terbaca sebenarnya. Dia harus punya opsi lain, misalnya 4-3-3, 4-2-3-1, namun semua tergantung dia. Nah, bagi kita untuk hadir di putaran ketiga ini adalah membenahi tim ini sebaik mungkin sehingga kita berada dalam persaingan yang kuat. Kalau dengan materi seperti ini, kita sulit untuk bisa bersaing di ronde ketiga. Makanya juga saya sudah langsung bilang ke Ketua Umum Pak Erik kemarin, memberikan ucapan kepada beliau sebagai Ketua Umum, tetapi saya bilang ke beliau, ada PR yang luar biasa di sini. PR itu apa? Yaitu kita harus mendapatkan pemain lagi yang bagus di depan, yang punya kesempatan, yang bisa mencetak gol dengan baik. Karena finishing kita, penyelesaian akhir itu yang sangat kurang. Ini yang harus ada. Kita tidak boleh berharap lagi ketika di depan itu tidak bisa mencetak gol, kemudian datang itu dari tengah atau pemain belakang. Sekarang STY harus bisa mendapatkan pemain-pemain yang oke. Harus ada penambahan lagi. 3-4 pemain yang punya grade A yang bagus, sehingga kita bisa bersaing dengan Korsel, Jepang, Irak, Uzbekistan, Australia, ada Bahrain, ada Arab Saudi di sana, Uni Emirat Arab, kan Oman, Kyrgyzstan, semua tim ini yang sudah lolos. Jangan menjadi lawan kita, gitu. Bung Ropan, tapi ini kita berkaca kepada pertandingan sebelumnya ya, sebelum Indonesia melawan Filipina. Ini kan ada Irak dan Indonesia begitu. Nah, catatan apa yang perlu diberikan untuk STY ke depannya? Ya, kita ya tetap saya melihat bahwa tim ini ya harus ada peningkatan, pembenahan dari semua lini ya. Memang di belakang oke, kita bisa melihat tanpa Yordi Amat, Jai Isyes tampil dengan luar biasa, kita clean sheet, baik. Namun tetap harus diisi ada penambahan lagi karena Jordi sudah berumur. Ya, dalam persaingan ke depan. Jadi harus ada penambahan 1 di belakang lagi, minimal ada 1 lagi tambah di tengah dan 2 di depan. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kalau kita ingin bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Karena kan Ketua Umum mengatakan bahwa kita punya kesempatan untuk lolos. Mumpung Asia itu punya jatah 8+1. 1 itu playoff. Jadi kesempatan Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko itu kita bisa hadir. 18 tim ini kan nantinya akan dibagi 3 grup. 6, diambil dulu langsung lolos 22, berarti 6 lolos duluan, baru peringkat ketiga, peringkat keempat bertanding lagi diundi untuk mencari juara grup masing-masing, lolos melengkapi yang 6 tadi yang saya bilang itu. Jadi kesempatan bagi kita untuk lolos oke.
Bung Ropan, kalau melihat pengalaman dengan Korea Selatan yang kemarin menang ini karena di U23. Nah, apakah Sinteyong ini harus kembali menurunkan semua anak-anak pemain-pemain naturalisasinya all out semuanya atau ada pergantian pemain nantinya saat masuk di babak selanjutnya? Saya pikir tidak akan sama kalau kita satu grup nanti dalam undian dengan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu tim yang sangat bagus. Iya. Dia tidak akan sama dengan pemain-pemain U23. Itu masih punya pemain-pemain yang hebat yang bermain di Eropa. Jadi saya pikir Son Heung-min misalnya yang bermain di Hotspur ini pemain yang sangat baik. Jadi kalau bisa bicara di sini harus ada penambahan lagi pemain-pemain yang baik untuk di semua lini yang saya bilang tadi. Naturalisasi harus ada lagi, jangan berhenti lagi. Kita kan punya nantinya di bulan September 3 bulan ke depan ini tidak tidak panjang, hanya pendek waktunya. Iya, betul. Kita punya Martin Paes yang sekarang lagi proses di CAS. Karena kelemahan kita juga selain di lini depan yang saya bilang di faktor di penjaga gawang. Kemarin hampir saja Hernando Ari juga membuat kesalahan setelah kita membuat 2 menit kemudian hampir saja. Nah, sektor ini yang harus dilihat kedatangan Martin Paes itu. Kalau dia sudah selesai di CAS nanti, ini modal bagus buat kita untuk bermain di ronde ketiga. Verdong juga mungkin bisa menjadi suntikan baru juga begitu ya? Iya, dan memang kita mesti mendapatkan pemain-pemain yang oke. Ya, kalau bisa dikatakan tadi, sekarang waktu untuk berburu. 1-2 bulan ini berburu untuk mendapatkan pemain yang bagus. Terutama di lini depan. Ada pemain-pemain keturunan kita yang belanda yang bagus-bagus, tinggal diambil. Begitu. Oke, baik. Ini ada PR ya berarti untuk Coach Shin. Melihat finishingnya harus kembali diperbaiki, strategi juga harus ada lebih banyak improvisasi dan masih ada kesempatan sampai September mencari pemain-pemain yang pastinya akan menguatkan skuad Garuda nantinya melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu di September, oke. Karena kita akan bertanding nantinya mulai pada 5 September. Ya, jadi kita mendapatkan sentuhan yang bagus. Ya. Baik, Bung Ropan, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di NTV Morning. Salam olahraga.